Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, kita bersama-sama ada di Khotbah Minggu bersama Boksu Willy. Nah, hari ini spesial, Boksu Willy mengucapkan Selamat Paskah 2023. Hari ini adalah hari perayaan syukur kita yang luar biasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena atas karya penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus, maka saudara dan saya dibebaskan. Katakan amin. Mari kita mengingat pengorbanan Yesus yang tanpa syarat, yang telah menebus dosa kita semua. Dan hari ini dia bangkit. Maka kita ada harapan, kita ada hari esok. Kita punya hidup yang kekal. Katakan amin. Nah, tema khotbah minggu ini adalah kebangkitan, keselamatan, dan kehidupan. Mari kita mulai. Saudara, perlu kita pahami bersama-sama dulu tentang arti Paskah. Di dalam Alkitab menjelang Paskah atau Passover, ada peristiwa-peristiwa yang mengejutkan. Yaitu Allah dulu di perjanjian yang lama, kita bisa lihat Allah pernah mencurahkan tulah sampai peringatan kepada Mesir. Salah satunya adalah penyakit sampar. So banyak orang berbincang-bincang, membahas, wah bagaimana dengan COVID-19 dan sebagainya. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita percaya selalu Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita bangkit dan jadilah pemenang di tahun 2023 ini. Amin. Biarlah COVID-19 berlalu. Amin. Ya, berbicara Paskah adalah tentang kemenangan. Tentu, jangan pesimis dan mengalami rasa takut yang berlebihan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus sudah mengalahkan segala sesuatu. Sekali katakan, amin. So, bicara Paskah merupakan kemenangan bagi orang benar yang sungguh takut akan Tuhan. Ada Tuhan Yesus dalam diri kita yang akan menghancurkan segala sesuatu yang jahat dan membuat kita tetap kuat sampai hari ini. Amin. Nah, orang yang memiliki iman dan optimisme pun mengalami sukacita yang luar biasa. Nah, tidak ada peristiwa yang tidak ada batasnya atau unlimited. Semua pasti ada limit atau batasnya. Makanya kita bersyukur sepertinya di tahun-tahun ini kita udah lebih aman dari COVID-19. Kita berdoa terus aman ya. Biar Mazmur 91 digenapi. Amin. Nah, Paskah merupakan sebuah kenyataan. Yaitu adanya suatu kemenangan. Nah, seandainya Yesus mati dan tidak bangkit. Coba lihat. Sia-sialah kepercayaan kita. Sebenarnya Yesus bangkit pun bukanlah sesuatu yang spesial atau spektakuler bagaimana. Tetapi itu sudah menurut kitab suci. Karena di kitab suci sudah tertulis. Nah, Allah adalah pribadi yang memegang janjinya. Amin. Dia Tuhan. Maka ada kemenangan dalam hidupmu, hidupku, hidup kita semua. Kita memiliki janji, yaitu Kingdom of God. Kita adalah para ahli waris kerajaan surga. Kita menjadi umat pemenang. COVID-19, mau krisis ekonomi, apapun boleh saja terjadi. Tapi jika kita percaya pada kebangkitan Kristus, maka kemenangan akan selalu menjadi bagian kita. So, jangan takut, Tuhan pasti menolong. Amin. Jangan lagi menerapkan pola pikir duniawi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbanyaklah baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dekatkan diri kepada Allah. Bangunlah komunikasi keintiman dengan Tuhan. Utamakan kerohanian kita bertumbuh dengan baik, agar segala sesuatu dalam diri kita pun ikut tertata dengan baik. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan memberikan kemenangan bagi kita semua, orang-orang percaya. Maka kita harus bangkitlah bersama dengan dia. Amin. 1 Korintus 15 ayat ke-5 sampai ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti pada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, frasa tentang menampakkan diri ini cukup menarik hati saya. Saya baca berulang-ulang, saya menyimpulkan begini. Mengapa Tuhan menampakkan diri berulang kepada si A, si B, si C banyak sekali? Artinya, dia pun masih akan terus sanggup menampakkan dirinya sampai hari ini. Kepada setiap kita dimanapun saudara berada. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang omnipresent, yaitu maha hadir. Dia tahu apa yang terjadi dan yang kita alami hari-hari ini. Jadi, jangan tergantung pada situasi atau kondisi akhir-akhir ini yang dapat membuat kita mengalami psikosomatik atau keadaan yang mempengaruhi tubuh atau mental kita sehingga kita menjadi down dan akhirnya jatuh sakit. Jika kita dekatkan dengan Tuhan, maka Dia adalah Allah yang bangkit dan hidup. Dia bisa melawat dan menampakkan diri bagi kita. Dia tahu yang terbaik. Pemeliharaan dan perlindungannya nyata. Di 1 Korintus 15 ayat 14 malah berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.
Nah, mengapa tertulis seperti ini oleh Rasul Paulus? Karena saudara harus tahu bahwa yang kita beritakan adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan pengharapan, Allah yang memberikan masa depan. So, kalau Yesus tidak dibangkitkan, tidak jelas masa depan kita. Tidak jelas tentang hidup yang kekal. Tapi karena Yesus dibangkitkan, maka kepercayaan kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Karena akan ada hari penghakiman, akan ada hari pengangkatan, akan ada hari di mana Yesus menjemput saudara dan saya di awan-awan permai. Ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, jelas kebangkitan Yesus mengalahkan dosa, menebus dosa saudara dan saya. Nah, saudara, kalau manusia di zaman perjanjian lama untuk menebus dosanya, mereka mempersembahkan hewan. Tapi nyatanya ketika mereka mempersembahkan itu, tapi tetap jatuh saja ke dalam dosa, alias manusia gagal. Tapi Yesus kali ini datang. Yesus datang untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa dan saudara lewat kematiannya di atas kayu salib. Wah, luar biasa sekali. Nah, di ayat 20 dikatakan, tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Hanya Yesus yang bangkit. Amin. Luar biasa Tuhan kita membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus bangkit. Maka Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat. Katakan amin. Tuhan pun sanggup memberikan kebangkitan. Maka kebangkitan dimulai dari Tuhan Yesus. Maka bagi kita orang-orang benar yang dipanggil pulang oleh Tuhan, jika kita percaya pada kebangkitannya, maka Dia pasti akan membangkitkan kita dan orang-orang yang kita sayangi yang sudah mendahului kita sebelumnya bersama-sama dengan Dia. So, jangan lagi bimbang. Tetap optimis, tetap percaya, tetap beriman, tetap maju bersama dengan Dia. Badai pasti berlalu. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jangan meragukan kuasa dan kasih-Nya. Dan sukacita Allah menyertai kita semua. Amin. Berita tentang kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga bukanlah isapan jempol, gosip, atau sensasi murahan. Melainkan sebuah fakta. Nah, kebangkitannya ini merupakan penggenapan dari apa yang Kristus sendiri sampaikan di hadapan murid-murid saat di Galilea. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari yang ketiga Ia akan dibangkitkan. Nah, peristiwa kematian Kristus di kayu salib menjadi puncak kesukaan besar bagi seluruh pemimpin Yahudi. Imam besar, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, dan bahkan rakyat kebanyakan pada zaman itu. Itulah sebabnya begitu mereka mendengar kabar tentang kebangkitan Kristus, mereka pun kelabakan dan mencari cara bagaimana supaya berita tersebut tidak sampai menyebar kemana-mana. Mereka pun memberikan sejumlah uang kepada para prajurit agar mereka mau tutup mulut. Gini, Matius 28 ayat 12 dan 13. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Namun, meski demikian yang terjadi, kabar kebangkitan Kristus tetap tersiar kemana-mana. Uang tutup mulut tidak mampu memberi kebenaran bahwa Kristus benar-benar telah bangkit. Tepuk tangan buat Tuhan. Wow, haleluya. Nah, kebangkitan Kristus ini sebagai penegasan bahwa Ia adalah kehidupan. Di dalam Yesus ada kehidupan. Kehidupan yang bukan hanya sekedar hidup, melainkan kehidupan kekal. Karena Kristus telah bangkit, maka setiap orang yang percaya kepadanya juga akan mengalami kebangkitan. Amin. Yohanes 11 ayat ke-25, firman Allah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Makanya saudara, jangan khawatir terhadap apapun. Mau apapun yang terjadi, sakit, penyakit, apapun itu, kita percaya bersama-sama. Sekalipun pada akhirnya kita harus mati, tapi percayalah, kita akan dibangkitkan. Soal kita menuliskan, Yesus kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, karena kita beroleh hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Katakan amin. Nah, saudara, sangat disayangkan, memang tidak semua orang mau percaya kepada Kristus. Bahkan mereka tetap menganggap bahwa Kristus itu tetap lebih dari manusia biasa, bukan Tuhan. Kini semua pilihan dan keputusan ada di tangan kita masing-masing. Mau beroleh kehidupan yang kekal atau mengalami kebinasan kekal. Kristus menegaskan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tertulis di Yohanes 14 ayat ke-6b. Maka saudara, Yesus tahu misinya. Ini merupakan tugas berat. Yesus harus menderita,
meremukkan dan menghancurkan dirinya, bahkan harus mati di kayu salib sebagai orang terhukum. Tetapi Yesus mengerjakannya dengan taat dan dengan penuh cinta kasih. Sudah catat baik-baik, dengan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, maka terbuka jalan untuk mengalami pemulihan dari Allah bagi setiap umat manusia, termasuk saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kematian Yesus sesungguhnya bukan kekalahan Allah atas dosa dan maut, tetapi dengan kematiannya dan kebangkitannya justru terbukalah jalan untuk mengalami pemulihan dari Allah bagi setiap manusia. Semua dosa manusia ditanggung di kayu salib dan kita mendapatkan pemulihan kembali hubungan dengan Allah, bahkan keselamatan. Kedatangan Yesus sebagai hamba selain membawa pemulihan dan keselamatan, juga menjadi teladan buat kita, yakni agar kita merendahkan hati sebagaimana Yesus merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kekuatan kita terbatas, saudara, tetapi kekuatan Allah tidak terbatas. Itulah yang akan memelihara saudara dan saya dan memampukan kita semua untuk tetap melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, sekarang kita akan lihat lebih dalam lagi tentang keselamatan. Keselamatan adalah kebutuhan mutlak yang diperlukan setiap orang. Namun banyak orang kurang memahami arti keselamatan. Mereka tidak tahu bagaimana mendapatkan keselamatan itu sendiri. Sering kita mendengarkan berkat 1, 2, 3. Sering kita mendengar orang berkata seperti ini. Banyak jalan menuju Roma. Ya, artinya banyak jalan menuju surga. Benarkah seperti itu? Tapi di Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, artinya untuk memperoleh keselamatan hanya ada satu saja jalannya, yaitu melalui Yesus Kristus. Makanya Yesus pernah berfirman di Yohanes 14 ayat ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengar baik-baik saudara. Tuhan mengatakan bahwa Yesus dia adalah jalan. Dia bukan penunjuk jalan loh saudara. Yesus adalah jalan itu sendiri. Yesus adalah kebenaran. Dan Yesus adalah hidup itu sendiri. So artinya kalau kita mengikut Yesus, kita percaya pada Yesus, kita beroleh jalan itu. Kita mendapatkan kebenaran. Kita dibenarkan. Dan kita hidup bersama-sama dengan Yesus yang hidup. Katakan amin. Jadi tak seorang pun akan mencapai kerajaan surga jika mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, berbicara tentang keselamatan, sekali lagi berbicara tentang karya penebusan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Olehnya manusia memperoleh pengharapan untuk diselamatkan. Asal ia percaya kepadanya, maka dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So, saudara, apa arti keselamatan itu sebenarnya? Saya simpulkan begini, yaitu dilepaskan atau dibebaskan dari hukuman, kutuk, dan akibat-akibat dari dosa kita. Siapa yang memberikan kita keselamatan? Tentu Tuhan Yesus. Keselamatan tidak dapat kita raih dengan kekuatan sendiri. Manusia boleh berusaha mengatasi perbuatan dosanya dengan cara berbuat baik, beramal, dan melakukan ajaran agama dengan harapan apa? Dosa-dosanya diampuni dan bisa masuk surga. Nah saudara, perbuatan baik saja jelas tidak bisa menebus dosa-dosa kita dan dijadikan ukuran untuk mendapatkan keselamatan. Artinya manusia tidak dapat memperoleh keselamatan melalui usahanya sendiri. Puji syukur Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang dahsyat, yang sangat luar biasa baik, telah menyediakan keselamatan dan jalan sampai kepada surga, yaitu melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari kita bersuka cita karena hari ini, persis hari ini, kita merayakan Paskah. Karena Yesus bangkit, maka kita ada hari esok. Karena Yesus bangkit, kita beroleh hidup yang kekal. Bagi kita yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mendapatkan jalan keselamatan, di mana orang-orang yang percayanya beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Yohanes 17 ayat ketiga, firman Allah berkata begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah saudara, berjuta-juta manusia di dunia ini sedang mencari hidup yang kekal. Ya intinya mereka mau masuk surga. Tapi ternyata yang terjadi tidak semudah itu. Bahkan nabi-nabi palsu pada akhir zaman ini menggunakan kesempatan emas ini. Untuk apa saudara? Untuk menipu banyak orang dan membawa mereka kepada jalan-jalan yang salah.
Tetapi puji syukur pada Allah karena Dia telah memberikan Yesus Kristus kekuasaan atas semua manusia, yaitu memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Jadi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Kesimpulannya, hidup kekal itu kita terima dari Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Tanpa itu, tidak ada cara yang dapat kita tempuh untuk mengenal Allah. Kita dapat berbicara tentang Dia, tahu tentang Alkitab dan ajaran-ajaran di dalamnya. Bahkan kita boleh bekerja keras bagi Dia dalam banyak pelayanan. Tetapi semuanya tak berarti sampai kita menerima hidup kekal sebagai anugerahnya. Serta menikmati pengenalan secara pribadi bersama dengan Dia. Tuhan yang kita kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Boleh katakan amin? Iman secara pikiran, orang tak dapat menggantikan untuk mengenal Allah dalam roh kita. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah langkah memasuki hidup yang kekal dan menemukan pengetahuan tentang Allah yang benar yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." So artinya hidup kekal yang kita terima dari Allah hanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada jalan lain. Katakan amin. Puji Tuhan, hari ini kita belajar banyak hal dan mengenal lebih jauh tentang kebangkitan, keselamatan, dan kehidupan kekal yang telah Yesus berikan kepada kita. Jaga baik-baik keselamatan ini dan hidup sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan ayo kita tuntaskan bersama-sama amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mau sama-sama kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mengerti tentang makna kebangkitan bagi kami. Dan kami tahu, kami belajar bahwa lewat kebangkitan ini, Tuhan berikan kami keselamatan. Dan Tuhan berikan kami hidup yang kekal. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengorbankan dirimu untuk kami. Untuk menembus dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, sebelum kami mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Because you love me. Tuhan, karena Engkau mengasihi aku, mengasihi kami. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati semua rekan-rekan kami yang ada di rumah-rumah mengikuti khotbah minggu online. Lewat khotbah ini hamba berdoa lebih banyak lagi orang boleh mengenal Yesus adalah Tuhan dan mereka bertobat dan boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, terima kasih, kami bersyukur di hari Minggu yang luar biasa di special event Paskah ini. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan, kemurahan, dan kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih dari hati kami yang paling dalam. Kami boleh katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengasihi-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Engkau hidangan di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Yesus, ku tinggikan nama-Mu di atas